Halo, kakak akan menceritakan buku dengan judul Serunya Angka Fibonacci. Buku ini ditulis oleh Sonari Chiniah, diilustrasikan oleh Hari Kumar Nair, diterbitkan oleh Let's Read the Asia Foundation dengan penutur Aula Zahrotin Makfiroh. Apa sih hubungan pola spiral dari angka Fibonacci dengan alam? Spiral Fibonacci dapat ditemukan di alam loh. Tapi di mana? Angka. Kita menggunakannya setiap hari untuk menghitung, mengukur, menelpon teman, dan juga untuk menentukan harga barang. Tapi, tahukah kau bahwa angka bisa digunakan untuk membentuk pola bentuk-bentuk geometris dan bentuk lainnya? Tahukah bahwa berbagai pola yang kita lihat di alam adalah pola angka? Tapi pertama, apa sih arti sebuah pola angka? Nah, pola angka adalah deretan angka di mana satu angka berkaitan dengan yang sebelumnya secara istimewa. Contohnya, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bagaimana sih satu angka berkaitan dengan angka sebelumnya? Jelas tiap angka adalah angka sebelumnya. Ditambah 1. Contoh lain ada 14, 12, 10, 8, 6. Dalam pola ini, setiap angka adalah angka sebelumnya. Dikurangi 2. Selanjutnya, sebuah pola yang lebih rumit. 0, 1, 3, 6, 10, 15. Bagaimana dengan pola ini? Mari kita tinjau bersama. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Lalu 10 ditambah 5 sama dengan 15. Kau bisa melihat polanya? Kira-kira apakah angka berikutnya? Yap, 21. Karena 15 ditambah 6 sama dengan 21. Sekarang kita akan mencoba membuat bentuk dari pola angka tersebut. 1, 3, 6, 10, 15. Lihat, kita bisa membuat pola bentuk segitiga dari yang kecil sampai yang besar dengan cara menambah jumlah titik sesuai dengan pola angka. Menarik kan? Nah, sekarang kita lihat sebuah pola angka yang luar biasa yang disebut deret Fibonacci atau Hemachandra. Deret Fibonacci seperti ini. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dan seterusnya. Dapatkah kau temukan pola yang menghubungkan angka-angka tersebut? Yap, betul. Setiap angka dalam deret Fibonacci adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. Seperti ini, 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 3 sama dengan 8. 8 ditambah 5 sama dengan 13. 13 ditambah 8 sama dengan 21. Lalu 21 ditambah 13 sama dengan 34. Paham ya? Bagus. Nah, sekarang bagian yang paling menarik kaitan antara deret Fibonacci dengan pola di alam. Jumlah kelopak bunga pada umumnya berkaitan dengan angka Fibonacci. Dapatkah kau sebutkan bunga apa saja yang jumlah kelopaknya ada 1, 3, dan 5? Semua itu adalah angka Fibonacci. Coba lihat berikut. 1 kelopak, antrium. Kala lili. Lalu yang 3 kelopak, bougainville, daun semanggi. Yang 5 kelopak ada bunga kamboja, bunga sepatu, dan bunga melati. Bunga dengan 2 kelopak tidak umum. Salah satu contohnya adalah Euphorbia milli yang berduri. Lalu bunga dengan 4 kelopak
4 bukan angka Fibonacci, juga jarang yang ada. Coba hitung jumlah kelopak dari bunga-bunga yang kau temui di sekitarmu. Bunga yang paling menarik adalah bunga aster, karena ada yang memiliki 13, 21, atau 34. Semua itu adalah angka Fibonacci. Ada pola lainnya di alam yang berkaitan dengan angka Fibonacci, yang lebih hebat lagi. Jika kau mau berhitung, kau dapat melihatnya. Ayo kita coba. Apa yang akan terjadi jika setiap angka dalam deret Fibonacci kita kuadratkan? Deret Fibonacci ada 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Jika setiap angka itu dikuadratkan, jadinya 1 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 dikali 3 sama dengan 9. Lalu 5 dikali 5 sama dengan 25. 8 dikali 8 sama dengan 64. 13 dikali 13 sama dengan 169. Maka deret Fibonacci yang dikuadratkan adalah 1, 4, 9, 25, 64, 169, dan seterusnya. Dikuadratkan itu artinya suatu angka dikalikan dengan angka itu sendiri. Nah, sama seperti kita membuat pola segitiga dengan deret angka sebelumnya. Kita akan mencoba membuat pola dengan deretan Fibonacci yang dikuadratkan tadi. Coba gambarkan 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya. Mudah kok. 1 kuadrat ada 1 kotak, kemudian 2 kuadrat digambarkan dengan 2 kotak. Kemudian 2 kuadrat digambarkan sebagai 2 kotak mendatar, dan 2 kotak ke bawah. Kita tahu bahwa 2 kuadrat sama dengan 4, jadi ada 4 kotak dalam gambar. Gambar jaringan kotak-kotak seperti ini disebut grid. Demikian juga, 3 kuadrat digambarkan sebagai 3 kotak mendatar dan 3 kotak ke bawah. Kita tahu bahwa 3 kuadrat sama dengan 9. Ada 9 kotak pada grid. Untuk 5 kuadrat akan ada 5 kotak mendatar dan 5 kotak ke bawah, menjadi 25 kotak. Untuk 8 kuadrat akan ada 8 kotak mendatar dan 8 kotak ke bawah, menjadi 64 kotak. Untuk 13 kuadrat akan ada 169 kotak, dan seterusnya. Sekarang, coba susun semua grid tadi seperti pada gambar. Lalu, tarik garis melengkung pada grid atau jaringan yang terkecil dari satu sudut ke sudut yang berseberangan, seperti pada gambar. Lanjutkan membuat garis melengkung dari satu sudut ke sudut yang berseberangan pada setiap grid, dari yang terkecil sampai yang terbesar, hingga jadi gambar sebuah pola spiral. Lalu, apa hubungan pola spiral dari angka Fibonacci dengan alam? Spiral Fibonacci tersebut dapat ditemukan di alam. Tapi di mana? Ayo kita lihat bersama. Jika kita tambahkan satu lagi grid, amati pola spiral yang terbentuk. Apakah kau mengenalnya? Kau pasti mengenalnya. Bentuk itu adalah bentuk spiral pada kerang laut. Walaupun kau harus agak memiringkan kepala untuk melihat pola spiral Fibonacci itu. Cangkang siput. Juga pada telur, pola spiralnya pada telur berlawanan jarum jam dibandingkan dengan pola spiral yang searah jarum jam pada halaman 14. Bahkan angin badai dan galaksi pun mengikuti pola spiral Fibonacci. Seru ya? Sejarah singkat. Sebagai penutup cerita yang seru ini, kita akan membahas sedikit tentang sejarah bilangan Fibonacci. Pada abad ke-11, hampir 1000 tahun lalu, seorang sarjana dan biarawan bernama Hemachandra yang tinggal di sebuah kota yang sekarang namanya Gujarat
menemukan sebuah pola matematika ketika ia sedang belajar musik. Ia sedang menyusun not panjang dan not pendek untuk membuat berbagai irama yang berbeda. 100 tahun sesudah itu, pada tahun 1202, seorang ahli matematika dari Italia bernama Leonardo Fibonacci 1170 sampai 1250 menulis mengenai pola yang sama dalam bukunya, Liber Abaci, atau buku berhitung. Fibonacci menjelajahi dunia timur untuk belajar dari para ahli matematika di timur. Mungkin saja Fibonacci bertemu dengan Hemacandra saat perjalanannya. Karena Fibonacci yang pertama kali memperkenalkan pola angka itu di Eropa, maka pola itu dikenal sebagai deret Fibonacci. Perlu diperhatikan, walaupun banyak contoh di alam yang mengikuti pola Fibonacci, tapi banyak juga contoh yang tidak mengikuti pola tersebut, seperti bunga dengan 4 kelopak. Yang membuat angka Fibonacci menarik adalah betapa seringnya pola itu muncul di alam. Sejauh ini, para ilmuwan belum bisa memastikan kenapa seperti itu. Mungkin kau bisa menemukan jawabannya ketika kau besar nanti.